Perempuan yang membuat raja kehilangan segalanya. Di tanah Jawa kuno, ketika kerajaan besar berdiri megah dengan pasukan kuat dan istana penuh kemewahan, hiduplah seorang raja bernama Prabu Aryawijaya. Ia dikenal sebagai penguasa hebat, rakyat menghormatinya, musuh takut padanya, dan para bangsawan memuji kebijaksanaannya. Namun semua berubah, bukan karena perang, bukan karena pengkhianatan panglima, melainkan karena seorang perempuan. Namanya Sekar Arum. Ia bukan putri kerajaan, bukan pula keturunan bangsawan. Sekar hanyalah penari desa dari wilayah kecil di tepi sungai kerajaan. Tapi kecantikannya begitu memikat, matanya tajam namun lembut. Senyumnya mampu membuat siapa saja lupa diri. Malam itu, kerajaan mengadakan pesta besar kemenangan perang. Musik gamelan menggema di seluruh pendopo istana. Para penari dipanggil untuk menghibur tamu kerajaan. Di sanalah Prabu Aryawijaya pertama kali melihat Sekar Arum. Saat semua orang menikmati tarian, sang raja justru terpaku. Ia tidak lagi mendengar musik, tidak peduli pada para tamu. Matanya hanya tertuju pada satu perempuan. Sejak malam itu, hidup sang raja mulai berubah. Hari demi hari, Prabu Aryawijaya semakin terobsesi pada Sekar Arum. Ia memanggil perempuan itu ke istana, memberinya perhiasan emas, bahkan kamar khusus di dalam lingkungan kerajaan. Para pejabat mulai gelisah, sebab sang raja perlahan berubah. Ia mulai jarang menghadiri rapat kerajaan. Keputusan penting ditunda, pajak rakyat meningkat demi memenuhi kemewahan istana. Namun Aryawijaya tak peduli. Baginya, Sekar Arum adalah segalanya. "Aku rela kehilangan tahta demi dirinya," ucap sang raja suatu malam. Perkataan itu didengar oleh Mahapati Wiranegara. Panglima tua itu langsung sadar kerajaan sedang berada dalam bahaya. Mahapati mencoba menasihati rajanya. "Paduka, seorang raja tidak boleh dikuasai cinta." Namun Aryawijaya marah besar. "Berani sekali kau mengatur hidupku." Sejak saat itu, Mahapati dijauhkan dari istana, dan Sekar Arum semakin berpengaruh. Tak ada yang menyadari bahwa perempuan itu menyimpan rahasia besar. Diam-diam, Sekar Arum ternyata memiliki hubungan dengan kerajaan musuh di seberang lautan. Bertahun-tahun lalu, ayahnya dibunuh dalam peperangan oleh pasukan Aryawijaya. Sejak kecil, Sekar hidup dengan dendam. Ia bersumpah akan menghancurkan sang raja, bukan dengan pedang, tetapi dengan cinta. Sedikit demi sedikit rencananya berhasil. Sekar mulai membisikkan berbagai hal pada raja. Ia mempengaruhi keputusan kerajaan, membuat Aryawijaya memecat pejabat setia, mengangkat orang-orang lemah yang mudah dikendalikan. Istana mulai dipenuhi fitnah. Para adipati saling curiga. Pasukan kerajaan melemah. Wilayah perbatasan mulai memberontak. Namun sang raja tetap buta. Setiap kali ada yang memperingatkan tentang Sekar Arum, Aryawijaya justru menghukum mereka. Hingga suatu malam, datang kabar mengejutkan. Benteng timur kerajaan jatuh ke tangan musuh. Pasukan musuh bergerak cepat menuju ibu kota. Rakyat panik, istana gempar. Mahapati Wiranegara segera meminta izin memimpin perang. Namun Aryawijaya masih ragu, karena Sekar Arum membisikkan sesuatu. "Paduka, jangan percaya pada Mahapati. Bisa jadi dialah pengkhianat sebenarnya." Kata-kata itu membuat sang raja marah. Mahapati yang selama puluhan tahun setia, justru ditangkap. Keputusan itulah awal kehancuran semuanya. Tanpa panglima terbaik, pasukan kerajaan kacau. Satu demi satu wilayah jatuh. Api perang mulai terlihat dari kejauhan istana. Barulah Aryawijaya sadar. Namun semuanya terlambat. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur kerajaan, Aryawijaya masuk ke kamar Sekar Arum. Tapi perempuan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sebuah kalung tua dan surat pendek. "Ayahku mati karena kerakusanmu. Kini kau merasakan kehilangan yang sama." Tubuh sang raja gemetar. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dirinya telah ditipu selama ini. Di luar istana, suara perang semakin dekat. Gerbang utama berhasil ditembus.
pasukan musuh menyerbu ibu kota. Rakyat berlarian menyelamatkan diri. Api membakar bangunan kerajaan yang dulu megah. Arya Wijaya berlari menuju penjara bawah tanah untuk membebaskan Mahapatih Wiranegara. Namun semuanya terlambat. Mahapatih tua itu sudah meninggal akibat siksaan. Sang raja jatuh terduduk. Air matanya menetes. Ia kehilangan panglima terbaiknya, kehilangan kepercayaan rakyat, kehilangan kerajaannya, dan semua itu karena cinta yang membutakannya. Pagi harinya, kerajaan resmi jatuh. Arya Wijaya melarikan diri seorang diri ke hutan. Tak ada pasukan tersisa, tak ada keluarga kerajaan yang menemaninya. Raja besar yang dulu disegani kini hidup seperti pengemis. Konon, selama bertahun-tahun ia terus mencari Sekar Arum. Bukan untuk membalas dendam, melainkan karena ia masih mencintainya. Namun perempuan itu tak pernah ditemukan lagi. Ada yang mengatakan Sekar Arum kembali ke kerajaan asalnya. Ada pula yang percaya ia sengaja menghilang setelah dendamnya terbalaskan. Sedangkan Arya Wijaya, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Di sebuah pondok tua di tengah hutan, mantan raja itu sering berkata, "Musuh paling berbahaya bukanlah pasukan perang, melainkan hati yang tak mampu mengendalikan cinta."